ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab dan mudah-mudahan difahami. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kami pernah berbuat dosa. Apakah dosa itu dimaafkan setelah menikah? Artinya kami ini, ya dia berdua gitu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terpenting, yaitu dengan menyesali perbuatan itu dan tidak mengulanginya lagi, kemudian istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menangis di malam hari karena dosa-dosa tersebut juga sangat bagus untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya orang-orang yang soleh itu mereka di malam hari sebelum waktu sahur atau sebelum subuh, wa fil asharihum yastaghfirun, mereka di waktu sahur atau sebelum subuh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syaratnya taubat itu 3. Pertama, berhenti. Kedua, menyesal dengan penyesalan yang dalam. Yang ketiga, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti itu artinya tidak mengulangi lagi. Syarat yang keempat, jika itu berhubungan dengan hak Bani Adam, selesaikan. Misalnya kezaliman, kembalikan. Pencurian, bulikakan. Kemudian penipuan, minta ridho, minta halal atau ganti dan lain sebagainya. Ya, itu syarat-syarat bertaubat. Apa hukumnya mandi wajib di drum yang air kerannya benyalaan, dan apakah sah apabila kecipratan di drum tersebut air bekas mandi tadi? Jika drum itu hibak, maka kecipratan air mandi tidak bermasalah, kada apa-apa, karena drum itu isinya 200 liter ya kalau kada salah, sedangkan 2 kulah itu tidak sampai segitu. Ini drum yang umum ya, yang saya tahu seperti itu. Jadi ukuran 2 kulah itu 65 kali 65 kali 65 itu pas 2 kulah. 65 cm kali 65 cm, dalamnya 65 cm itu pas 2 kulah. Jadi menyema ulah kamar mandi, bak mandi kalau bisa 100 kali 100 kali 100, misalnya semeter kali semeter kali semeter. Nah itu lebih sudah, sehingga waktu kita misalnya digayung kan berkurang, tetap masih 2 kulah lebih, apalagi 1 drum itu lebih ya. Jadi apabila air itu 2 kulah atau lebih, kecipratan air bekas mandi itu tidak menyebabkan air itu musta'mal. Akan tetapi apabila air kurang dari 2 kulah, maka itu apabila kecipratan bekas wudu atau bekas mandi, maka air itu menjadi musta'mal. Nah itu anunya apa namanya, apa namanya itu, batasannya. Jadi batasannya 2 kulah itu ya ukurannya seperti tadi. Kalau batasan liternya itu ulun kada ingat, tapi ada di kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir karangan Syekh Ma'sum Ali Jombang. Bisa dicari kitabnya karena di situ ada keterangan-keterangannya. 2 kulah itu sekian liter. Kemudian kosor itu sekian kilo, ada semuanya di situ. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Umpat batakun, hukum berwudu di bak mandi apakah boleh? Sama seperti tadi. Jawabannya boleh jika lebih dari 2 kulah, tidak boleh kalau kurang dari 2 kulah. Karena air yang sudah dipakai untuk berwudu itu akan kembali masuk ke bak mandi tadi. Nah itu menyebabkan musta'mal kalau
kurang dari 2 kulah. Kalau lebih dari 2 kulah tidak masalah. Seperti misalnya di sungai itu kan jutaan kulah ya atau mungkin ribuan kulah, jutaan kulah, gak apa-apa. Apa ngaruhnya berwudu, berkacau, kemudian mandi nyelam ya gak apa-apa juga. Nah, kalau di bak mandi ya tidak bisa karena tergantung ukuran atau jumlah airnya. Bagaimana cara menenangkan hati jika mendapat masalah bertubi-tubi? Wah, ini ya, pertama kita harus sadar bahwasanya dunia adalah tempatnya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah di dunia, tidak ada yang tidak diuji di dunia, tidak ada yang bahagia saja, dan juga tidak ada yang menderita saja. Allah sunnatullah sudah menentukan dunia ini malam dan siang, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, jelek dan bungas, dan lain sebagainya. Begitu pula hidup kita, kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita punya uang, kadang-kadang tidak punya. Semua itu akan dihadapi dan akan mampu kita melewatinya kalau kita mempunyai kekuatan mental. Kekuatan mental itu akan didapatkan dengan tauhid, dengan betul-betul mengerti tauhid, kemudian menghayatinya, mengamalkannya. Apalagi kalau sampai sudah ke, ujar Abah Guru Sekumpul, misra. Nah ini misra, artinya misra itu terus musyahadah bahwasanya nur, semuanya ini adalah nur, kita adalah nur, kembalinya nanti akan menjadi nur, dan lain sebagainya, bersumber dari nur, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita sedihkan? Semuanya ini adalah permainan. Dunia ini hanyalah permainan. Jadi ada satu ulama sufi, dia itu semuanya diketawain sama dia. Loh, kenapa kok kayak gitu? Ada kabar meninggal diketawain. Kenapa? Loh, ini kan cuma permainan. Karena yang meninggal kena ya dibangkitkan juga. Kita berpisah hari ini ya kena berdapat juga pulang di padang mahsyar dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang menggembirakan itu zahirnya saja, sesuatu yang menyedihkan pun juga zahirnya saja. Hakikatnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terus-terusan menderita, tidak ada terus-terusan bahagia. Pasti akan terjadi begini dan begitu. Itu adalah sunnatullah. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Karena ada sebuah hadis mengatakan la haula wala quwata illa billahil azim itu menyembuhkan 70 penyakit. Yang paling ringan adalah alham, sedih. Jadi sesuatu kesedihan itu dengan membaca la haula wala quwata illa billah 70 kali atau mungkin 100 kali dan lain sebagainya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah berbicara ketika sedang berwudu? Boleh, tidak menyebabkan batal wudu, tapi khilaful aula, yang utama waktu berwudu itu dia membaca doa, bukan berbicara. Membaca doa, kemudian ta'zim terhadap wudu, kemudian ingat akan menghadap kepada Allah dan lain sebagainya. Al-Imam Ali Zainal Abidin kalau sudah wudu pucat, diem, gemetar, ditanya ya Imam ada apa? Beliau menjawab, tahukah kalian kita akan menghadap siapa? Kita akan menghadap Jabbarus Samawati wal Ard, penguasa 7 lapis langit dan bumi, penguasa alam semesta yang akan kita hadapi. Jadi beliau dengan musyahad, dengan hudurnya hati beliau, sampai waktu wudunya saja beliau sudah pucat, kemudian sudah gemetar karena akan menghadap Allah. Nah seharusnya kan seperti itu yang kita usahakan, bukan malah bicara-bicara. Tapi kalau ditanya hukumnya boleh, ya boleh saja karena tidak membatalkan wudu. Kapan waktu-waktu diharamkan sholat dan sholat apa yang diharamkan di waktu itu? Ini menyangkut masalah fiqih dan pendapat-pendapat beberapa di dalamnya. Diharamkan sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, dan di waktu matahari tepat berada di tengah-tengah, yaitu istiwa, tepat di waktu istiwa.
Ya, kalau sudah tergelincir sedikit atau misalnya condong ke barat itu namanya zawal. Zawal itu berarti sudah masuk waktu zuhur, boleh sudah sholat. Kecuali hari Jumat boleh sholat di waktu istiwa, nggak apa-apa. Selain daripada itu nggak boleh dan diharamkan. Sholat apa yang diharamkan? Ya tentunya sholat sunnah. Kalau sholat fardu ya tidak bisa. Misalnya sholat asar, sholat subuh ya tidak apa-apa, laksanakan saja. Atau bahkan mengqadha, misalnya mengqadha setelah asar, mengqadha setelah subuh ya boleh saja. Cuma para salafus soleh mereka tidak melakukan hal itu. Karena apa? Karena menghormati waktu asar dan waktu ba'da subuh itu, karena ada larangan untuk sholat. Walaupun sebenarnya boleh saja kalau mengqadha. Akan tetapi para ulama-ulama kita di Hadramaut itu mereka untuk sholat janazah mereka melakukan ba'dal asar. Jadi ba'dal zuhur, ba'dal asar mereka melakukannya. Karena apa? Sholat asar dulu, setelah sholat asar baru mereka berdiri lalu melaksanakan sholatul janazah. Kenapa? Pertama, sebagian ulama mengatakan sholatul janazah itu adalah doa, bukan sholat. Yang kedua, sholatul janazah hukumnya adalah fardu kifayah, bukan sunnah. Yang ketiga, ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang sholat berjamaah maka berjatuhan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka melaksanakannya setelah sholat jamaah supaya yang melaksanakan sholat ini semuanya sudah diampuni. Sedangkan dalam hadis Nabi yang lain, man sholla alaihi maghfur ghufiralah. Jenazah yang disolati oleh orang yang sudah diampuni Allah, maka jenazah itu pun diampuni. Kemudian ada riwayat yang lain, man shalla ala maghfur ghufiralah. Orang yang mensolati jenazah yang sudah diampuni, seperti jenazahnya waliullah, jenazahnya orang soleh, jenazahnya orang alim, maka dia dapat ampunan Allah. Jadi fadilatnya mensolati orang-orang yang soleh, yang alim, yang wali supaya kita diampuni Allah. Fadilatnya mengumpulkan orang, terutama orang-orang alim, soleh dan wali, supaya orang itu kan orang yang diampuni, maka mayitnya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau seorang anak perempuan sudah punya anak, mamanya minta bayari umroh dan anak tadi kada tapi baduit, bagaimana maksudnya apa nih ya? Ya, maksudnya ya pada intinya yang saya tangkap di sini, yang aku pahami lah, mama minta tulangan umroh itu sudah, ya Allah lah, karena sulit sekali nih. Bagaimana seorang anak perempuan sudah punya anak, mamanya minta bayar umroh. Pada intinya permintaan orang tua adalah segala-galanya. Jika kita mampu, jangan sekali-sekali kita menolak permintaan itu. Karena apa? Kalau orang tua sudah tidak ada, walaupun kita mampu, kita akan tidak bisa lagi untuk melaksanakannya. Misalnya orang tua minta dibayari umroh, usahakan. Karena apa? Kalau sidin sudah kada ada lagi, biar berduit kayak apa ikam kada kau lagi nulakan sidin umroh. Ini kesempatan satu-satunya, dan itu adalah kesempatan emas. Dan itu adalah kesempatan yang akan membawa keberkahan dan membawa manfaat yang luar biasa. Cuma ya kalau dipaksakan ya silahkan, lihat kepada keadaan masing-masing. Kalau terlalu dipaksakannya juga nggak baik, ya kan. Tidak ada kewajiban seorang anak itu kalau dia tidak mampu untuk mengumrohkan orang tuanya, akan tetapi jika dia bisa, alangkah indahnya ya. Misal kebiasaannya sudah mengerjakan sholat witir setelah sholat tarawih, tapi kita hendak mengerjakan sholat tahajud, bagaimana? Boleh. Sholat tahajud itu apabila sudah sholat witir maka diakhiri, tidak usah diakhiri dengan witir lagi. Apabila ternyata sholat witirnya belum, maka diakhiri dengan sholat witir. Jadi sholat witir itu boleh dilakukan sebelum guring, boleh dilakukan setelah sholat tahajud atau akhir.
karena ada dua riwayat. Sayyidina Umar kalau sholat witir itu setelah sholat tahajud, Sayyidina Abu Bakar sholat witir itu sebelum guring. Kenapa? Ujar Sayyidina Abu Bakar, aku takutan karena kada bangun tahajud. Sedangkan Sayyidina Umar yakin bangun tahajud sehingga witirnya diakhirkan setelah sholat tahajud. Yang menjadi masalah kita, ya kan, yakin akan bangun sholat tahajud, ternyata subuhnya aja ketinggalan kadang-kadang, ya ini repot. Nah, jadi kalau sumbang witir wah ini yo kena aja yakin ini sumbang sekalinya harus ada juga. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi salat witir boleh dilakukan seperti itu. Boleh juga dengan disempurnakan. Bagaimana caranya menyempurnakan? Salat witir dilakukan pada waktu setelah salat tarawih. Waktu salat tahajud, salat tarawih itu kan biasanya witirnya cuma 3, sedangkan witir kan paling banyak 11. Jadi laksanakan 8 lagi setelah salat tahajud. Salat tahajud 2 rakaat, witirnya 8 rakaat untuk melengkapi witir yang sudah dilaksanakan 3 sehingga lengkap menjadi 11. Boleh juga seperti itu. Atau sholat witirnya itu misalnya 2 rakaat saja setelah sholat tarawih, yang 1 rakaatnya kena aja, boleh. Nanti setelah sholat tahajud dia sholat lagi, tadi kan 2 tambah 8 berarti 10, nah tambah 1 pulang jadi 11 kalau kita ingin sempurna witirnya. Cara mendapat berkah, bagaimana cara mendapat berkah dan dari orang soleh? Berkah dari orang soleh maksudnya baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Bagaimana agar hati ta'alluq dengan mereka? Orang-orang solehin adalah hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam Al-Quran sifat-sifatnya. Kemudian dalam hadis pun juga banyak diceritakan tentang keistimewaan mereka. Kita akan dapat keberkahan dari mereka, mungkin dengan minta doa dari mereka atau mempunyai hubungan, misalnya memberikan hadiah kepada mereka dan lain sebagainya. Bermacam-macam cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka. Akan tetapi tentunya semua ada etikanya. Kadang-kadang yang repot itu orang-orang ini, wah ini orang alim, wah, akhirnya bersalaman, padahal dia perempuan, kan tidak boleh. Jadi seharusnya perempuan itu menahan diri. Dia harus tahu hukum bahwasanya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya itu tidak diperbolehkan. Jadi itu yang perlu dijaga. Atau mungkin dia ingin dekat dengan orang soleh tapi dengan cara memamerkan kecantikannya, itu bukan sesuatu yang menyebabkan akhirnya dia dekat, malah jauh. Karena apa? Kalau orang solehnya itu betul-betul soleh, dia tidak akan suka dengan engkau. Kalau orang solehnya suka, berarti nggak soleh dia. Berarti soleh-solehan. Kan begitu. Kalau orang yang soleh yang baru, dia akan benci dengan perlakuan seperti itu. Tapi kalau dia sedang, berarti dia tidak soleh. Ya, hati-hati. Jadi kita supaya tahu etika. Kadang-kadang orang berlebihan. Ziarah, oke, ziarah. Tapi pakainya you can see. Bukan malah tambah berkah. Yang dalam kubur akan melaknat, artinya benci. Kok ziarah wadah aku pakaiannya kayak gitu. Nah, jadi kita juga harus tahu aturan tata cara yang baik, mempunyai hubungan-hubungan dengan mereka pun dengan cara-cara yang baik dan lain sebagainya. Umpat betakun, jual beli kodok itu apa? Jual beli kodok itu apa? Ya jadi jual aja kemudian dibeli. Kan jual beli kodok itu apa pertanyaannya gitu. Nah, soalnya di sini apa ya? Berarti ya dijual aja kemudian dibeli. Bukan bertanya hukum ini. Tapi mungkin maksudnya hukumnya ya. Begini, hukum menjual dan membeli barang yang najis tidak sah. Hukum menjual dan membeli barang yang tidak bermanfaat tidak sah. Binatang dijual belikan itu sah kalau dia untuk disembelih dimakan dagingnya atau untuk dijadikan penghibur, seperti misalnya burung, kemudian kan menghibur ya dengan suaranya dan lain sebagainya. Ini ada orang jual beli ular loh, ular itu dijadikan menghibur.
berarti hiburan kamu agak nyeleneh, artinya tidak sesuai dengan kebiasaan orang. Ya ular itu kan berbahaya, maka itu namanya itu apa ya, intifa ghaira maksud, mengambil manfaat yang tidak lumrah, mengambil manfaat, mengambil faedah yang tidak wajar, itu tidak sah di dalam agama. Jadi pengambilan manfaat dalam tanda kurung barang yang dijual belikan itu harus manfaat adalah dengan cara pengambilan manfaat yang maksud, yang lumrah, yang wajar. Seumpama misalnya kendaraan untuk ditumpangi, yang untuk dipakai. Ini kemudian apalagi misalnya membeli baju untuk dipakai, dan itu kan adalah manfaat magsudah, artinya yang memang dituju, lumrah, wajar. Segala tujuan-tujuan yang tidak wajar itu bisa menyebabkan celah dalam syarat-syarat atau hukum jual beli. Apabila hukum jual beli itu mendapat cedera, maka kemungkinan akad jual belinya tidak sah. Apa amalan supaya kuat hafalan dan tidak mudah hilang? Harus rajin mengulang-ulangi. Katanya ulama, Al-Quran sari'ul hifdzi wa sari'ul faut. Quran itu cepat menghafalkannya tapi juga cepat hilangnya. Jadi waktu kita dulu menghafalkan Quran, kemudian belajar dengan guru-guru kita, selalu dinasihati, Quran itu yang penting adalah mengulanginya. Artinya supaya mengulangi. Jadi waktu untuk mengulangi itu harus lebih banyak dibandingkan dengan waktu untuk menghafalnya. Kalau kita menghafal misalnya 2 jam, sudah hafal kita insya Allah 2 lembar. Tapi mengulanginya harus lebih, 4 jam atau 2 jam, diulang-ulangi. Ada sebagian ulama yang mengulangi sampai 300 kali dan lain sebagainya, karena itu akan menguatkan hafalan kita dan tidak mudah hilang. Di samping ada doa-doanya dan lain sebagainya, itu secara khusus nanti. Apakah ada sholat tahiyatul masjid setelah keluarnya waktu asar ketika hendak masuk waktu maghrib? Apakah ada sholat tahiyatul masjid setelah keluarnya waktu asar ketika hendak masuk waktu maghrib? Kalau keluar waktu asar berarti maghrib. Jadi bukan ketika hendak masuk waktu maghrib, bukan, sudah masuk memang kalau sudah habis waktu asar. Kalau sudah habis waktu asar berarti sudah masuk waktu maghrib, boleh sholat tahiyatul masjid. Kalau misalnya setelah sholat asar bang, boleh, akan tetapi para salafus soleh tidak melaksanakannya karena khurujan min khilafi Abi Hanifah, karena tidak ingin terkena pendapat Imam Abu Hanifah yang mengharamkan secara mutlak sholat apapun yang dilaksanakan ba'dal asar dan ba'da subuh. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i masuk masjid adalah zatu sababin mutaqaddim, itu sholat sunnah yang punya sabab terdahulu, maka itu diperbolehkan. Tetapi para salaf tidak melaksanakannya. Hal bagaimana kalau mereka masuk ba'da subuh ke masjid atau ba'dal asar ke masjid, mereka ganti dengan tasbih 7 kali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Nah itu demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan difahami dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.